Tetap dalam sesi penajaman visi misi dan program kerja pasangan calon. Seperti segmen sebelumnya, setiap pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panelis. Panelis akan mengambil nomor pertanyaan pada Fiskon dan menyampaikan kepada kita nomor pertanyaan. Dan saya akan mengambil amplop dan membaca pertanyaannya sesuai dengan nomor urut yang disampaikan oleh panelis. Waktu yang disediakan bagi setiap pasangan calon untuk menjawab adalah 3 menit. Baik, kita akan mulai. Saya sampaikan juga bahwa pertanyaan akan dibaca satu kali saja. Mohon setiap pasangan untuk menyimak pertanyaan dengan seksama. Saya mengundang salah satu anggota panelis untuk mengambil nomor urut pertanyaan pada Fiskon dan menunjukkannya kepada kita semua. Pertanyaan nomor B4. Saya melapornya masih tersedia. Pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini harus dikelola sebagai aset dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi Bapak untuk membangun cara pandang masyarakat dalam memperkokoh rasa kebangsaan? Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita pasangan bermakna terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Kami memastikan bahwa Kabupaten Maluku Selatan adalah kabupaten yang daerah heterogen, di mana semua suku, bahasa, adat, budaya, dan agama ada di situ. Dan sudah tentu itu adalah kebanggaan kami sebagai masyarakat Maluku Selatan. Kami sudah tentu bekerja sama, apalagi sesuai dengan visi misi kami bahwa semua suku ada di dalam naungan rumah kaki seribu. Sejauh ini saya adalah salah suku yang ada di sana yang sudah selama ini merangkul semua tokoh-tokoh adat, pemangku adat, kepentingan yang ada di Kabupaten Maluku Selatan dalam mempersatukan untuk kita melihat suatu persoalan yang ada di daerah dan kami selesaikan sama-sama. Dan berikutnya adalah kami di Maluku Selatan terdiri dari berbagai suku yang ada di sana. Itu adalah modal pembangunan yang nanti kami akan memajukan Maluku Selatan untuk 5 tahun ke depan. Kalau satu suku sendiri tidak bisa. Untuk itu semua suku yang hadir di sana adalah modal kami untuk memajukan Kabupaten Maluku Selatan yang kami cintai. Yang berikutnya adalah kami menjaga toleransi umat beragama yang ada di sana. Bahasa kami yang ada di sana, bahasa Indonesia adalah bahasa nomor 1. Namun bahasa warisan sebagai bahasa leluhur yang dimiliki oleh setiap suku, itu pun kami jaga dan kami rawat sebagai aset negara, aset bangsa, dan asetnya masyarakat Maluku Selatan yang nanti kami majukan Maluku Selatan 5 tahun yang akan datang. Bukan itu saja, banyak hal yang kami akan kerjakan. Kami terus bergandengan tangan. Semua suku yang ada di Kabupaten Maluku Selatan, kita bergandengan tangan untuk membangun Maluku Selatan untuk Indonesia. Karena Maluku Selatan adalah bagian dari NKRI yang harga mati tidak bisa dipisahkan. Itu yang perlu saya katakan. Masih ada waktu 30 detik. Silakan kalau ada yang masih mau ditambahkan. Saya pikir toleransi beragama yang kami selama ini tidak bersama Kabupaten Maluku Selatan, kita selalu berpegang teguh kepada falsafah kita
sebagai Pancasila. Dalam dasar kita, kami pasti bermakna selalu. Waktu habis. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya mengundang salah satu anggota majelis untuk mengambil nomor urut pertanyaan pada dashboard dan menunjukkannya kepada kita semua. B7. Pertanyaan nomor B7. Masih tersegel umumnya. Pertanyaan kepada paslon nomor 2. Pertanyaannya adalah, fakta membuktikan bahwa Manokwari Selatan lagi berupaya memiliki pelabuhan laut yang representatif, tetapi pada kenyataannya belum beroperasi dengan maksimal. Demikian pula halnya dengan bandara udara. Pertanyaannya, apa langkah yang Bapak lakukan dalam pemanfaatan dan peningkatan sarana pelabuhan laut dan udara untuk mendukung pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan? Waktu menjawab 3 menit mulai saat Anda bicara. Perlu kita ketahui bahwa Presiden Jokowi telah mencanangkan tol laut. Salah satunya tol laut yaitu Manokwari Selatan. Oleh sebab itu, perlu kita tinjau secara baik dan secara ini wilayah Orosbari yang tadinya ini kita harus perluas dia punya pelabuhan. Dengan catatan kita bikin sama dengan Bantai Bacang kita mereka perluas selesai, mereka masukkan kapal putih. Dengan apa? Setiap kapal putih yang masuk dia baik kita dekati kapal putih. Setelah itu kapal putih beroperasi setelah sampai 2, 3 sampai 4 dia beroperasi secara baik, sudah dia lepas. Dia tidak perlu lagi dikasih apa yang dia lagi kasih dia pentingkan lagi. Dia perlu beroperasi sendiri. Ini yang perlu kita terapkan begitu. Seperti di Bacang sana, mungkin ditambahkan beberapa waktu. Ya, saya tambahkan. Tentunya bahwa infrastruktur pelabuhan atau dermaga saya kira sangat penting. Kita tahu bahwa ini merupakan suatu alat transportasi yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain, kabupaten dengan kabupaten lain, dan juga provinsi dengan provinsi lain. Tentunya kalau Tuhan berkenan kami duduk sebagai bupati, wakil bupati, kami akan memperpanjang pelabuhan yang ada di Orosbari yang sekarang kurang lebih 40 meter, kami akan perpanjang sekitar 80 meter supaya kapal pelni atau kapal putih bisa sandar, dan juga kapal-kapal yang lain yang pertama yang kapal laut yang akan sudah masuk tetapi belum maksimal. Oleh karena itu kami akan memperpanjang dermaga ini supaya semua pelayaran kapal bisa sandar di situ, bukan hanya kapal tol laut atau kapal pelni, tetapi juga nanti kapal barang bisa juga sandar di situ, sehingga perekonomian kita bisa semakin meningkat. Dengan masuknya tol laut, berarti semua pengusaha yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan bisa langsung mengambil barang di Orosbari, dan juga pengusaha yang lain bisa langsung mengirim barang ke daerah lain. Yang berikutnya menyangkut masalah bandara, nanti kita akan melihat kajian yang secara mendalam. Sekiranya bandara ini bisa kita lihat apakah bisa langsung kita operasikan, atau mungkin kita melihat dari aturan dari Kementerian Perhubungan untuk di waktu-waktu yang akan datang, yang jelas bahwa kita akan step by step. Yang berikutnya mungkin pelabuhan yang ada di Bulu Botak kita juga akan tingkatkan, sehingga semua pelabuhan yang ada di Manokwari Selatan dapat beroperasi untuk kelancaran transportasi laut dan juga barang. Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya mengundang salah satu anggota panelis untuk mengambil nomor urut pertanyaan pada dashboard dan menunjukkan kepada kita semua.
Hadirin sekalian, pertanyaan nomor B2. Amplopnya masih tersegel. Pertanyaan kepada paslon nomor 3. Pertanyaannya adalah, kondisi geografis di Kabupaten Manokwari Selatan cukup sulit dan beragam. Aksesibilitas menjadi solusi untuk membangun daerah, tetapi pembebasan tanah wilayah untuk pembangunan infrastruktur masih menjadi masalah yang umum di Kabupaten Manokwari Selatan. Pertanyaannya, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan persoalan terkait pembebasan tanah adat? Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Hampir rata-rata di Papua masalah tanah dan problem yang cukup besar. Dan ini terjadi di mana-mana investasi mau masuk dalam masa depan. Maka strategis yang kami pakai adalah pendekatan emosional kami dengan pemilik-pemilik masyarakat yang ada di sini. Kami sadar dan kami yakin bahwa tanah yang ada di Papua itu semua ada pemiliknya. Tidak ada yang tanah yang kosong atau ada tanah yang gratis. Oleh karena itu, hak wilayah yang ada itu tetap kita laksanakan, tetap kita lakukan. Yang mana di dalam kita akan buat dalam rancangan peraturan pemerintah daerah dan juga ditempatkan peraturan perda. Karena menyangkut tentang tanah adalah menjaga hak dasar dari kami orang Papua. Karena tanah adalah ibu kami, maka tanah ini merupakan satu hal yang harusnya kita segera dan selesaikan. Kami sadar dan ada sedikit nanti terjadi masalah menyangkut tentang tanah. Hari ini pembangunan kantor sudah dibangun, terus kemudian belakang ada gugatan pembangunan. Dan itu akan terjadi. Oleh karena itu, maka saya bersama-sama Dewan Wakil kami menyiapkan suatu aturan tentang regulasi menyangkut tentang hak wilayah adat yang ada di masyarakat harusnya. Kami orang Papua bersama partai kajian. Saya ingin tersampaikan bahwa tidak ada tanah yang gratis. Dan semua tanah diisi oleh orang-orang asli Papua. Satu jengkal tanah merupakan harga diri para orang Papua. Oleh karena itu harus ada peraturan daerah yang mengatur itu. Kita ada tambah dari bawah di sini. Peraturan daerah perda jelas. Jadi DPR harus mencetuskan peraturan daerah tentang kepemilikan hak wilayah. Contohnya warga masyarakat validasi yang ada di Rosebari. Ini juga luar biasa, selalu jadi permasalahan di Rosebari ini, termasuk menyangkut masalah irigasi dan lain-lain. Ya, ini hak wilayah yang kita bicarakan masalahnya. Jadi kalau bisa, jadi kami manis ketika dipercayakan oleh masyarakat, kami akan terus berupaya menyelesaikan tanah-tanah hak wilayah. Transmigrasi yang ada di Rosebari ini tanah ini terus bermasalah. Setiap ada lokasi politik pasti bermasalah terus. Jadi tugas kami adalah bagaimana caranya kami akan mendorong kepada pemerintah DPR untuk membuat peraturan daerah yang konstitusi benar untuk mencapai kesepakatan antara adat dan pemilik wilayah. Jadi saya kira mungkin itu yang saya bisa bilang Pak Bupati serta pemerintah. Terima kasih. Jadi itu konsep yang ke depan. Jadi sekali lagi, tanah adalah ibu kita. Tanah adalah milik masyarakat adat. Oleh karena itu kita jaga wilayah adat yang ada di daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Terima kasih. Sekali lagi saya mengundang salah satu anggota majelis mengambil nomor urut pertanyaan pada respon dan menunjukkannya kepada kita semua. B3. Pertanyaan nomor B3. Amplopnya masih tersegel. Pertanyaan kepada paslon nomor 4. Pertanyaannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sinergitas pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dengan nasional, sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi Bapak menyelaraskan pembangunan sesuai amanat undang-undang ini? Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Undang-undang dimaksud mengatur urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang jelas kita harus tahu bahwa urusan pemerintah daerah dan urusan pemerintah pusat kita harus mengetahui persis, sehingga kita tahu apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, program-program yang kami rencanakan, kami akan menyelaraskan dengan pembangunan program pemerintah pusat. Dengan demikian, semua program yang ada bisa terlaksana, dan kita juga punya strategi untuk melaksanakan undang-undang yang ada dengan cara membuat peraturan pelaksana dari undang-undang yang ada untuk melaksanakan amanat undang-undang yang diturunkan dari pusat, sehingga kita tahu peraturan, misalkan pemerintah provinsi sudah buat peraturan daerah tentang pembangunan rumah, ukurannya sudah ditentukan. Dengan demikian, pemerintah daerah pun kita berpijak dari situ untuk bisa menerjemahkannya sampai di kampung-kampung. Kebanyakan masyarakat Papua, ya, dan terlebih khusus orang apa, rumah yang disiapkan oleh pemerintah pusat itu ukurannya kecil, sementara masyarakat maunya ukurannya harus besar, karena ya mereka membutuhkan tempat yang luas. Dengan demikian, kita tetap menjelaskan atau memproyeksikan program kita dengan program pemerintah pusat, sehingga kami tetap punya program, punya komitmen untuk program-program yang dari pusat kami tetap melaksanakan. Masih ada 42 detik, jika ada yang ingin ditambahkan. Cukup. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah. Kita telah mendengar penajaman visi, misi, dan program kerja setiap pasangan calon dengan menjawab setiap pertanyaan dari panelis. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda kita akan terus mengikuti sesi tanya jawab antar pasangan calon. Jadi, dan pemirsa sekalian, Anda masih menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamasa Selatan tahun 2024. Kita masuk pada segmen tanya jawab antar paslon. Pada segmen keempat ini, setiap pasangan calon mendapat kesempatan untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi. Waktu yang diberikan bagi pasangan calon yang bertanya adalah 1 menit, dan paslon yang menjawab 2 menit, dan tanggapan balik 1 menit. Waktu akan dimulai saat paslon berbicara. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kondisi di mana seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, syarat masyarakat untuk mencapai cita-cita masyarakat, yaitu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang saudara akan lakukan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan baik antara suku, agama, maupun golongan?
Paslon nomor 4 akan menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Suatu ketika saya dan Bapak Obel dipercayakan menjadi Bupati Kabupaten Maluku Selatan, langkah untuk mau merangkul semua suku. Ya, kami menggunakan beberapa pendekatan yang pertama adalah pendekatan keagamaan. Terkait dengan program atau kegiatan keagamaan, kami juga siap untuk menjawab atau melayani. Pendekatan sosial, terus pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan hukum. Semua terus kami memiliki jiwa nasionalis. Cara pandang kami tidak membedakan satu suku, satu agama, atau satu ras, tapi bagaimana untuk kami merangkul semua suku yang ada di Kabupaten Maluku Selatan dan semua agama yang ada di Kabupaten Maluku Selatan. Ya, semangat kita tetap berpatu pada semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kita tetap menerjemahkan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sampai kepada kampung-kampung. Karena itulah kita harus menanamkan nasionalisme kepada setiap masyarakat yang ada, ya, terutama kita sosialisasi di setiap lembaga-lembaga yang ada, dari lembaga ada, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga yang ikut kontribusi untuk pembangunan daerah, harus ikut terlibat dalam sosialisasi dan kesatuan. Dan silakan untuk paslon nomor 1 memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira untuk mempersatukan itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika melalui sekolah maupun kerukunan suku yang ada. Di Maluku Selatan kita berbeda-beda suku, bahasa, tapi kita semua adalah sama-sama warga negara Indonesia yang kita berjuang untuk membangun bangsa dan negara kita. Kita mengisi pembangunan di mana kita berada di Kabupaten Maluku Selatan, dan juga kita mengajarkan kepada anak cucu kita untuk mengerti paham tentang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara kita. Masih ada yang penting. Baik, kesempatan berikutnya diberikan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik. Mungkin saya langsung saja dengan pertanyaan. Presiden mencanangkan bahwa apa yang kita lakukan harus selaras dengan kabupaten maupun kota. Yang perlu saya tanyakan kepada paslon nomor 1, apa yang dimaksud dengan ekonomi biru dan ekonomi hijau? Terima kasih. Paslon nomor 3 akan menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan awal bahwa Presiden kami memiliki 17 program yang sudah dicanangkan dan kurang kita jalankan. Salah satu adalah yang disampaikan adalah pencanangan kode biru, yang itu adalah bagaimana kita menjaga suatu kelestarian alam yang ada di Kabupaten Maluku Selatan. Kita melindungi, kita punya tempat dan kita punya tanah, kita punya pohon, dan kita harus menjaga. Bagaimana produktivitas yang ada di sementara berjalan di Kabupaten Maluku Selatan, bagaimana kita menjaga itu dengan baik agar Maluku Selatan menjadi tempat zona yang zona hijau. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut
Dua, bahwa program ini ada masuk dalam 3 tahun program kami yang nantinya merupakan suatu ke depan bisa kami akan terpilih bahwa tetap kami jalankan sesuai dengan apa yang menjadi visi-visi dan program kami terkait untuk Indonesia yang nantinya tugas kami adalah menjalankan apa yang menjadi kebutuhan daripada itu. Mungkin itu. Silakan. Program itu dan program itu adalah program salah satu wilayah yang mana program ini di akses atau direalisasi atau dilindungi oleh masyarakat, terutama menyangkut masalah kehutanan dan lingkungan hidup. Oleh itu kita harus ditempatkan ke posisi di dalam lingkungan hidup yang baik. Itulah itu yang biru termasuk hutan untuk kita ya, hutan lindungi. Masih ada waktu nanti. Baik, silakan untuk paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Mungkin salah satunya yang tadi sudah dijawab ya. Mungkin yang menurut saya, kalau kita bicara ekonomi hidup, itu kita lihat program-program yang memang betul-betul dia ini, tapi dia tetap mengedepankan reboisasi ini. Terus kalau kita bicara masalah ekonomi biru, berarti kita bicara bagaimana kita penjagaan produk ini, tetapi yang ramah dengan lingkungan ini, sehingga tidak mengakibatkan terjadi penangkapan dia atau penangkapan yang benar-benar atau terjadi yang ini. Mungkin ditambahkan oleh Pak Wakil. Ya, peningkatan atau ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut untuk peningkatan ekonomi secara berkelanjutan yang tentunya ini sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat dan ramah atau menjaga ekosistem laut, seperti bagaimana menjaga rumput laut supaya tetap awet, yang berikutnya tidak ada pencemaran kepada laut supaya tumbuhan-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Waktu habis. Baik, kesempatan berikut diberikan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Indonesia menghadapi inflasi tertinggi dalam 7 tahun terakhir pada Juli 2023. Namun pengamat ekonomi memproyeksikan inflasi akan makin buruk pada tahun-tahun mendatang yang tentu akan berdampak ke setiap daerah. Pertanyaannya, apa langkah strategis untuk menjaga inflasi indeks harga konsumen (IHK) tetap stabil di Kabupaten Maluku Selatan? Paslon nomor 2 akan menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama, saya akan menyatakan semua masyarakat Maluku Selatan kita belajar dari supaya kita tidak beribadah semua untuk kesempatan ini, tetapi kita benar-benar melakukan tanam hingga kita pergi dari alam ini kemana. Baik, ini kita pakai oleh Ya, inflasi tentunya bahwa ini suatu kenaikan harga barang dalam waktu yang cukup lama. Tentunya ini harus kita mengatasinya supaya bagaimana supaya perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Maluku Selatan dapat berjalan dengan baik. Tentunya bahwa tanggung jawab pemerintah di sini sangat berperan. Bagaimana menjaga sehingga kestabilan harga yang ada di Kabupaten Maluku Selatan dapat terjaga dengan baik. Yang berikutnya, bagaimana supaya semua masyarakat kita ajak untuk tidak hanya mengharapkan barang-barang yang impor dari luar untuk masuk ke Kabupaten Maluku Selatan sebagai bahan makanan pokok, tetapi bagaimana juga kita meningkatkan inovasi kita untuk merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, terutama menyangkut masalah peningkatan pertanian yang ada, supaya inflasi ini bisa kita tekan dengan baik. Yang berikutnya, bagaimana pemerintah mengadakan operasi pasar kepada semua masyarakat yang mungkin mengalami kesusahan, supaya masyarakat bisa tertolong. Yang berikutnya, bagaimana supaya ke depan pemerintah juga bisa memberikan bantuan kepada
masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk bagaimana mempermudah izin usaha sehingga semua bisa beroperasi dan juga semua bisa yang melakukan usahanya dengan baik untuk mendukung sehingga inflasi ini bisa kita tekan di waktu-waktu yang akan datang. Masih ada 3 detik. Selesai. Dan silakan untuk paslon nomor 1 memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut pengetahuan kami bahwa untuk menjaga itu adalah melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten, mengendalikan inflasi kelompok full time food di bawah 5% dengan cara fokus pada komoditas beras, aneka cabai dan aneka bawang. Terus yang berikutnya adalah menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen serta peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan nasional atau HBKN, memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan, memperkuat ketersediaan data pasukan pangan untuk mendukung permasalahan menjaga kebijakan inflasi. Baik, kesempatan berikutnya diberikan kepada paslon nomor 2 untuk bertanya kepada paslon nomor 4. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tentunya bahwa program pemerintah menyangkut masalah makanan gizi gratis yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden Prabowo. Tentunya ya kita di Kabupaten Manokwari Selatan kami bertanya kepada paslon nomor 4, kira-kira ya sasaran tentang makanan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah untuk Kabupaten Manokwari Selatan, kira-kira berapa jiwa yang harus kita persiapkan atau besarannya. Yang kedua, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam melaksanakan atau mendukung program pemerintah Prabowo Gibran ini sehingga semua dapat berjalan dengan baik, dapat menguntungkan masyarakat dan juga dapat kena sasaran yang ditujukan untuk makanan bergizi gratis tersebut. Baik, paslon nomor 4. Baik, paslon nomor 4 akan menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit mulai saat Anda berbicara. Baik, untuk makanan bergizi ini tepat di sasaran, maka kita perlu ada punya data. Dengan demikian kita harus melihat atau turun ke setiap kampung-kampung, setiap distrik untuk mengetahui, sehingga kita punya data untuk menurunkan tepat pada sasaran. Kalau tidak, nanti makanan gratis atau program pemerintah ini ya bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak mendapatkannya. Dengan demikian, kita berusaha untuk harus mendapatkan data yang detail dengan rencana kami bahwa ketika kami dilantik, ketika kami dipercayakan oleh masyarakat Manokwari Selatan untuk memimpin Kabupaten Manokwari Selatan, maka program kami adalah pemerintah harus berkantor di setiap distrik. Dalam arti ada waktunya, ada waktu-waktu tertentu yang kita tentukan untuk semua OPD yang kita kerahkan untuk ada di satu distrik, satu hari pun untuk pengambilan data, untuk kita bisa mengetahui persis evaluasi pembangunan dan semua di situ kita akan ketemu persoalannya. Sehingga dalam pelaksanaan dalam memprogramkan setiap pembangunan program ke depan, kita program pun tetap pada sasaran dan kebutuhan masyarakat. Jangan keinginan daripada pemerintah, tetapi apa yang diharapkan oleh masyarakat itu yang kita wujudkan. Masih ada waktu 15 detik. Baik, ditambahkan program ini memang sangat penting bagaimana untuk kita mempersiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari Selatan, 57 kampung yang distrik yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Waktu habis. Teringat.
Dan dipersilakan untuk paslon nomor 2 memberikan tanggapan. Iya, sasaran untuk makanan bergizi gratis yaitu kepada anak PAUD sampai dengan SMA, itu yang pertama. Yang kedua, kepada balita 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga, kepada ibu menyusui. Yang keempat, ibu hamil. Tentunya kalau kita melihat data statistik yang ada di Kabupaten Makassar Selatan bahwa untuk anak-anak atau untuk usia 0 sampai 5 tahun kurang lebih 3.855, untuk anak TK kurang lebih 1.206, untuk SMA kurang lebih 1.872, untuk SMP kurang lebih 1.245, untuk ibu-ibu hamil ya kita ambil angka saja 570. Jadi total yang akan kita berikan makan gratis adalah 13.574. Dengan ini bahwa kita harus siap untuk memberikan makanan beras yang akan kita supply satu hari itu kurang lebih 25 ton, sehingga ini menjadi tugas kita pemerintah untuk bagaimana menyampaikan. Waktu habis. Baik, kesempatan berikutnya diberikan kepada paslon nomor 1 untuk bertanya kepada paslon nomor 3. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, saudaraku paslon nomor 3. Sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah proses pembentukan dan memperkuat penyusunan rencana pembangunan di semua tingkat pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang sangat penting karena dapat membantu melihat arah daerah ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Pertanyaan, jika saudara terpilih, kebijakan apa yang akan dibuat terkait dengan wacana transmigrasi yang akan dilakukan pemerintah Jawa di Papua? Dipersilakan paslon nomor 3 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, bicara tentang hari ini program negara adalah menyangkut transmigrasi yang hari ini kita lihat bahwa menjadi suatu dilema yang cukup besar untuk kami. Hari ini bagi kami transmigrasi dan cukup banyak membantu kami. Tetapi untuk sekarang mungkin kami sudah tidak lagi dibutuhkan transmigrasi, tetapi kami membutuhkan hari ini bagaimana negara memperhatikan kami. Melihat kami di sektor pendidikan, sektor kesehatan, itu yang utama. Oleh karena itu, maka kami beranggapan bahwa yang terjadi hari ini adalah transmigrasi lokal, bukan transmigrasi dari luar. Lokal adalah transmigrasi dalam tempat daerah kami tinggal, yang nantinya kami akan berkoordinasi dengan teman-teman kami yang transmigrasinya sudah ada dalam terlalu. Oleh karena itu, dalam mencanangkan peraturan pemerintah hari sudah digembar menyangkut transmigrasi, oleh kami pemerintah melihat dari sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau hari ini transmigrasi itu yang sudah ada hari ini di Kabupaten Makassar, kami lihat bahwa hari ini tingkat kemiskinan di Makassar cukup tinggi. Yang kami buat tingkat nanti dengan yang masuk transmigrasi hari ini ada lagi, maka tingkat kemiskinan itu juga akan bertambah tinggi. Oleh karena itu, yang jelas bahwa kami tidak melawan negara, tetapi kami melihat kebijakan negara terhadap pemerintah yang ada di Kabupaten Makassar. Sekali lagi, kami tidak melawan negara, tetapi kami meminta kepada negara untuk melihat kebijakan-kebijakan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Makassar dan seluruh warga Papua. Kami sadar bahwa kami ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap bahwa dengan nantinya terjadinya transmigrasi ada bahwa kami akan membuat regulasi dan aturan khusus untuk kami. Mungkin terima kasih. Waktu selesai. Dan silakan untuk paslon nomor 1 memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya pikir jawabannya sudah bagus. Cuma saya paslon bermakna nomor 1 dan menambahkan sedikit saja. Melihat dari kebutuhan daerah. 2, kita harus melihat dampak positif dan dampak negatif daripada program konsultasi. 3, kita juga melihat ketersediaan anggaran di daerah. Kalau
tidak boleh kalau tidak tersedia untuk rumah. Empat, perlu dialog dengan kita kepentingan adanya pelayan yang ada dari kita sempat. Ini Bapak Baik, terima kasih. Saya kira untuk membangun komunikasi dialog dengan para pemangku kepentingan di daerah seperti ini untuk memastikan apakah saudara-saudara kita dari transmigrasi kita mendatangkan mereka atau tidak, itu pun harus kita membangun komunikasi yang baik. Baik, kesempatan berikutnya diberikan kepada paslon nomor 23 untuk bertanya kepada paslon nomor 24. Waktu 1 menit mulai saat Anda berbicara. Iya, jadi pertanyaan untuk solidaritas dan persatuan sosial antara warga manusia untuk menjaga kedamaian, keadilan sejahtera masyarakat, serta tata kelola bencana bersih dan berwibawa merupakan program dasar untuk memperkokoh negara kesatuan Indonesia untuk memelihara kehidupan berbangsa. Pertanyaan saya, bagaimana saudara menciptakan modal-modal dasar ini melalui program-program pembangunan daerah dan kemudian mensinkronasikan dia dengan kepentingan nasional? Dipersilakan pada paslon nomor 4 untuk dijawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, berbicara tentang program pemerintah pusat, kemudian kita lihat di daerah untuk menerjemahkan atau untuk melaksanakan amanat undang-undang tentang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Selatan, maka perlu kita mulai dari pemerintahnya. Kita harus jaga dengan prinsip atau berpegang pada pemerintahan yang dengan prinsip bersih, sehingga mulai dari situ baru diterjemahkan sampai ke setiap OPD dan untuk melaksanakan program-program pemerintah pusat sehingga terwujudlah kesejahteraan itu bisa terasa. Kalau masyarakat pemerintahnya belum bersih, kemudian tidak punya komitmen yang jelas untuk pembangunan atau tidak punya prinsip dalam arti bahwa tidak punya komitmen untuk melaksanakan visi-misi keputusan yang tepat dan berpihak kepada masyarakat, maka akan terjadi perbincangan antara satu daerah dengan daerah yang lain atau masyarakat yang ada di satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga perlu ada penerapan pembangunan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Selatan. Masih ada 19 detik. Baik, untuk menata suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kita menempatkan bagaimana disiplin pegawainya di Waktu habis. Dan silakan untuk paslon nomor 3 memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Jadi maksudnya dengan improvisasi dan adalah bagaimana dalam hal pembangunan kita harus juga melihat bahwa ada yang menjadi program dari kabupaten dan juga ada program dari provinsi dan juga ada dari pusat, supaya tidak terjadi pendobolan dalam suatu kegiatan. Hari ini contoh yang terjadi di daerah sini, ini orang semua boleh bertanggung jawab. Apakah jalan transit ini adalah jalan dari kabupaten atau jalan dari pusat? Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa transparan dan keterbukaan di dalam membangun suatu daerah ini harus benar-benar terbuka agar supaya kita bisa dapat membedakan mana yang benar-benar kegiatan yang datangnya dari APBD dan mana kegiatan dari provinsi dan mana kegiatan dari pusat. Oleh karena ini butuh kerjasama di tingkat daerah, provinsi dan pusat. Oke, terima kasih. Waktu habis. Kita memasuki segmen kelima.
pada segmen ini kita masih dalam mekanisme debat yang sama. Setiap pasangan calon akan diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab, dan memberikan tanggapan. Waktu yang diberikan bagi paslon yang bertanya adalah 1 menit, paslon yang menjawab 2 menit, dan tanggapan balik 1 menit. Waktu akan dimulai saat paslon berbicara. Sekali lagi mohon untuk para paslon, pertanyaan tidak mengandung unsur istilah bahasa asing atau singkat. Jika ada harus bisa dijelaskan supaya dimengerti oleh setiap paslon yang ada. Baik, kesempatan diberikan kepada paslon nomor 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kita lihat di Kabupaten Kalimantan Selatan angka stunting yang masih tinggi dan belum teratasi secara tuntas. Demikian, bagaimana menurut Bapak berdua apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa yang akan Bapak berdua lakukan dalam penanggulangan penurunan angka stunting di Kabupaten Kalimantan Selatan setelah mendapatkan data-data yang komplit dan akurat, langkah-langkah apa yang akan dilakukan atau program apa yang tepat dalam penanganan stunting tersebut? Masih ada waktu 20 detik. Cukup. Baik, paslon nomor 1 akan menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Melihat ini yang ada di Kabupaten Kalimantan Selatan, pasangan bermakna memastikan bahwa ketika masyarakat Kabupaten Kalimantan Selatan memberikan kepercayaan kepada kami berdua menjadi bupati dan wakil bupati, sudah tentu kami memastikan bahwa kami akan menurunkan angka stunting dengan terus melakukan pola hak asuh yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kalimantan Selatan, di mana 1 orang pejabat mengasuh 5 sampai 6 orang anak. Asuh yang dipelihara dan didampingi dalam pemberian makanan bergizi. Kami juga akan memastikan kerja-kerja tim Satgas Stunting tepat sasaran dalam upaya menurunkan angka stunting di kampung, kemudian di distrik, bahkan juga di kabupaten. Nanti kemudian juga kita akan sampaikan juga kepada makanan gratis yang diprogramkan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto, sehingga kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada ibu hamil untuk memastikan kesehatannya baik. Dia harus memeriksa kesehatannya di posyandu, kemudian juga di puskesmas terdekat untuk memastikan kesehatannya baik, supaya anaknya pun mempunyai kesehatan yang baik. Ya. Kami berpasangan bermakna jika terpilih terkait program presiden yang baru untuk pemberian makan siang gratis pada siswa sekolah. Kami juga mempunyai visi dan misi untuk tetap mengakomodir program pusat, tentunya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang ada. Demikian. Masih ada waktu 9 detik. Waktu selesai. Dan silakan untuk paslon nomor 4 memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, untuk menekan angka stunting di Kabupaten Kalimantan Selatan, yang pertama harus dilakukan adalah sosialisasi dan pendampingan untuk masyarakat yang berdampak risiko stunting. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan nasional. Dalam dana desa terdapat program penurunan angka stunting. Disinilah pemerintah kabupaten dapat mengambil peran penting terlibat aktif dalam program tersebut, seperti beberapa yang bisa ditangani oleh kampung, selebihnya ditangani oleh pemerintah secara bertahap. Masih ada waktu 17 detik. Cukup. Baik. Kita akan pindah. Kesempatan diberikan kepada paslon nomor 3 untuk bertanya kepada paslon nomor 2.
Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Salah satu program nasional di tanah Papua adalah menjadikan Papua yang sehat, Papua cerdas, Papua itu. Program ini termuat dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2023 tentang rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Pertanyaan saya, apa konsep dan strategi pembangunan yang akan saudara lakukan agar kebijakan pembangunan Kalimantan Selatan dapat selaras dan aktif dalam pelaksanaan pencapaian, dan apa manfaat nyata apa yang bisa diperoleh dalam keterlibatan untuk kemajuan daerah dan kebijakan masyarakat? Masih ada waktu 20 detik. Baik, paslon nomor 2 akan dijawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tentunya kalau Tuhan berkenan kami duduk sebagai bupati dan wakil bupati, tentunya penyusunan atau siklus perencanaan ini tentunya betul-betul kita memperhatikan. Yang pertama, supaya semua tujuan yang Bapak sampaikan ini dapat kita akomodir dalam siklus perencanaan pembangunan daerah ini. Yang pertama, saya kira adalah ya penyusunan rencana. Ini penyusunan rencana kita mulai dari ya rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang kedua rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang berikutnya rencana pembangunan pemerintah daerah. Ini adalah langkah yang pertama. Yang kedua yaitu menyangkut masalah pelaksanaan rencana. Ya, tentunya bahwa dalam pelaksanaan rencana ini tentunya kita mengadakan musrembang. Musrembang ini yang kita lakukan adalah bagaimana supaya masyarakat bisa terlibat dalam memberikan masukan yang akan disampaikan baik dari tingkat pemerintah kampung maupun sampai kepada distrik dan juga sampai kepada tingkat kabupaten dan provinsi, bahkan sampai ke nasional. Yang berikutnya bahwa ya rencana atau pelaksanaan ini adalah bagaimana supaya ya penyusunan RKI ini tepat waktu supaya ya menjadi hasil dari musrembang ini kita laksanakan untuk pembangunan daerah. Yang berikutnya juga kita harus mengadakan pengendalian atau bagaimana supaya ya apa yang kita sudah putuskan ini atau anggaran ini betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat. Yang berikutnya menyangkut masalah pelaporan, bagaimana supaya anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan juga pelaporannya ya bisa semua diakses kepada masyarakat, ya bisa dipertanggungjawabkan supaya ya dana yang kita pakai ini betul-betul tepat sasaran, dan juga tentunya bahwa apa yang menjadi tujuan ini dapat terakomodir dalam semua perencanaan yang kita laksanakan. Waktu selesai. Dan silakan kepada paslon nomor 2 memberikan tanggapan. Jadi program perencanaan daerah panjang yang mendengar sudah disampaikan. Kami bersepakat bahwa tidak ada transparan dan terbuka daripada pemerintah Kabupaten Papua Selatan. Selama ini kita tahu bahwa keterbukaan ini hampir tidak pernah dilakukan. Kami tidak pernah mengakses di depan layar atau semacam apa penyampaian informasi dalam pemerintah bahwa apa yang sudah kami buat dan apa yang sudah kami laksanakan. Oleh karena itu transparan dan keterbukaan ini sangat penting dalam membangun suatu kabupaten seperti Papua. Terus kemudian hal kedua adalah selain itu juga kita harus mengakui dan juga melindungi hak dasar orang asli Papua yang ada di Sumatera Selatan, orang yang non orang Papua. Oleh karena itu keterbukaan dan kebersamaan ini merupakan hal yang sangat prinsip dan harus kita sama-sama lakukan. Intinya bahwa keterbukaan anggaran ini merupakan modal untuk kita semua. Jadi terima kasih. Baik, kesempatan berikutnya diberikan kepada paslon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami bertanya ke paslon nomor 3, bagaimana menurut Bapak berdua apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa yang akan kedua Bapak lakukan? Peningkatan perekonomian masyarakat di bidang pertanian dan langkah-langkah apa yang akan dikerjakan
Waktu masih ada 23 detik. Cukup. Baik. Dipersilakan kepada paslon nomor 3 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Berbicara masalah pertanian. Kali ini anak pertanian, anak petani. Jadi kita program pertama adalah menggali potensi. Yang kedua kita memberikan seluruhnya kepada masyarakat petani kita yang ada di Wonosebari, khususnya masyarakat petani, untuk mengolah lahan yang sudah ada di selatan khususnya di Wonosebari. Ini program-program yang sangat luar biasa, yang nantinya bagaimana caranya pemerintah nanti ketika saya Pak Bupati dipercayakan, kami akan membuat program yang namanya program ketahanan pangan, program lumbung padi yang ada di Wonosebari. Pengelolaannya sangat mudah. Sekarang posisi petani kita adalah petani modern, bukan petani tradisional. Jadi langkah yang pertama yang kita sudah lakukan adalah perluasan lahan, pemberian bibit yang unggul, termasuk pemberian peralatan pertanian. Yang mana yang saat ini yang terjadi di Wonosebari adalah pembagian peralatan pertanian, alat panen yang saat ini dilaksanakan di Wonosebari ini tidak maksimal. Bantuan pemerintah tidak digunakan secara merata oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Kenapa? Ini ada gap-gap. Kalau orang dukung A, B, C berarti itu yang didukung. Yang tidak didukung ke partai lain jangan didukung. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, kami masyarakat Wonosebari, saya sebagai kader Gerindra akan berupaya maksimal mungkin menyampaikan kepada pemerintah terkait, terutama masalah pertanian, Menteri Pertanian akan mendatangkan mesin-mesin luar biasa, mesin-mesin panen yang sangat luar biasa untuk di Sulawesi Selatan supaya pemerataannya benar-benar terjadi di Sulawesi Selatan. Ini perbaikan pertama untuk kita. Ya, para pasangan dukung waspada pangan dan banyak lagi juga yang ada di waktu habis. Dan dipersilakan kepada paslon nomor 4 untuk memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya berpendapat demikian untuk peningkatan sumber daya manusia petani yang ada di Wonosebari misalnya, itu perlu dipersiapkan sumber daya manusianya juga, karena banyak petani-petani sekarang yang sudah menjelang usia yang sudah bisa bekerja lagi, maka perlu juga disiapkan pemuda-pemuda yang terlibat langsung di dalam mengolah mengerjakan produksi pertanian. Saya pikir ini tambahan kami. Masih ada waktu 21 detik. Terus pembukaan lahan pertanian di beberapa distrik pada umumnya dan khususnya di distrik Wonosebari. Waktu habis. Baik, kesempatan berikutnya diberikan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, tentunya ya kita Wonosebari Selatan adalah kalau kita melihat APBD kita yang paling kecil di Papua Barat. Ya, untuk meningkatkan atau mendapatkan menambah dana APBD kita, salah satunya adalah kita bagaimana untuk mendapatkan ya dana insentif daerah. Kira-kira apa kriteria penerima dari insentif daerah tersebut, dan mungkin kalau Bapak terpilih sebagai bupati atau wakil bupati, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk mendapatkan dana DID tersebut? Masih ada waktu 30 detik. Ya, tentunya saya kira Bapak berdua ya juga sudah pengalaman dalam bidang keuangan di dinas keuangan. Jadi saya kira mungkin ada langkah-langkah yang selama ini sudah duduk ya bisa untuk dilakukan karena untuk meningkatkan PAD kita atau APBD kita yang ada di Wonosebari Selatan. Masih ada waktu. Cukup. Baik. Kesempatan diberikan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit mulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Saya kira untuk meningkatkan pendapatan daerah kita,
banyak potensi kita yang belum digali secara optimal. Yang pertama adalah seperti galian C yang belum dimanfaatkan secara baik. Kemudian potensi hutan kita juga yang belum dimanfaatkan secara baik. Yang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menggenjot ekstraktor transisi yang sekarang sudah beroperasi. Itu adalah salah satunya yang nanti akan mendatangkan income untuk daerah ke depannya nanti. Yang berikutnya banyak potensi yang kita belum bangun, yaitu termasuk antara wisata, kelautan, perikanan laut yang belum, kemudian juga pertanian dan perkebunan yang belum dilakukan oleh masyarakat kita di sana. Banyak peluang yang kita dapat uang di sana, cuma karena sementara ini apabila kita kecil terbatas, pemerintah daerah juga memanfaatkan itu untuk membangun infrastruktur pemerintah, kantor bupati, kantor DPR, kemudian juga kantor-kantor lainnya sampai detik ini belum selesai. Kita walaupun anggaran kita sedikit, tapi kita memanfaatkan itu secara perlahan-perlahan tapi pasti. Ya, kira mungkin itu yang saya jawab. Masih ada waktu 30 detik. Cukup. Baik. Dan silakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya. Jadi dana DID ini diberikan kepada daerah yang memiliki predikat WTP. Diberikan. Kenapa dia dikatakan WTP? Karena APBD-nya tepat waktu, baik dalam siklus penganggaran dalam perubahan anggaran maupun penyusunan APBD itu. Kemudian siklus perencanaan yang mulai dari kampung itu sudah menggunakan elektronik itu. Nah, dari kampung kemudian kita ke distrik, kemudian kita ke kabupaten, kemudian kita ke provinsi, kemudian lari ke pusat. Nah, namun kita harus menyelaraskan itu. Lalu juga kita harus ingat bahwa di kabupaten kita di dalam penyusunan ini juga sudah ada mandatory spending. Mandatory spending yang provinsi kami. Waktu selesai. Baik, kesempatan berikut diberikan kepada paslon nomor 4 untuk bertanya kepada paslon nomor 2. Waktu 1 menit mulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bagaimana menurut Bapak berdua apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa yang akan Anda berdua lakukan dalam rangka mengembalikan citra Mangkurat Selatan sebagai kota coklat? Masih ada waktu 33 detik. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kita harus memposisikan Mangkurat Selatan kembali lagi bangkit untuk usaha atau perkebunan coklat yang ada, karena coklat dari sini kualitasnya bagus sehingga perlu ditingkatkan untuk menyerap tenaga kerja kita yang mempunyai kesempatan untuk bekerja di Indonesia. Mereka bisa ada kesempatan kerja buat masyarakat yang ada di Indonesia. Waktu habis. Silakan paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit mulai saat Anda berbicara. Ya, coklat atau kakao itu sudah masuk di Mangkurat Selatan tahun 2006. Ya, yang dilaksanakan oleh PT Cokrat. Tentunya bahwa perjalanan ini PT Cokrat ini membuka lahan kurang lebih 1.668 hektar waktu itu dan mempekerjakan kurang lebih 600 tenaga kerja. Tetapi karena perusahaan ini tidak mampu membayar angsuran atau tunggakan ke bank, sehingga melalui keputusan pengadilan negeri maka perusahaan ini di-stopkan. Dan pada waktu itu di tahun 2011 perusahaan ini dan tidak beroperasi lagi. Ya, dan
pada tahun 2017 ya Pemda Mansel menertibkan lagi perusahaan ini atau diganti dengan koperasi Institut yang dilaksanakan oleh koperasi atau perusahaan BUMD yang tentunya ini sangat kita harapkan bahwa ya lahan yang dikelola atau dikelola pada saat ini hanya kurang lebih 140 hektar dengan penghasilan atau hasil yang dihasilkan yaitu hanya 4 ton per bulan. Ini yang harus kita tingkatkan ke depan. Bagaimana supaya lahan ini kita kembangkan lagi melalui badan usaha milik daerah ini. Dan tentunya bahwa dengan lahan yang luas yang kita akan kembangkan yaitu penanaman coklat. Ya kalau bisa separuh dari yang dikelola oleh PT Coklat sehingga dapat kita menambah dengan kerja lain di situ antara 140 yang sekarang bisa menjadi 300 sampai dengan 500 kembali. Tentunya ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk bagaimana perusahaan ini kita support supaya ke depan bisa mengembangkan lahan ini yang akan kita buka mungkin di Manokwari Selatan bahkan sampai kepada Isim ya Kahota dan juga kepada Manokwari supaya semua daerah ini yang ada di Manokwari Selatan selesai dan dipersilakan kepada paslon nomor 4 untuk memberikan tanggapan. Waktu 1 menit berdasarkan yang berbicara. Iya. Terima kasih. Paslon nomor 2. Evaluasi kinerja pengurus koperasi Eversud Coklat. Berikut perubahan status dari koperasi menjadi BUMD agar dapat memancing investor. Perluasan dan penempatan lahan tidur dan diciptakan lahan garapan baru yang potensial. Peningkatan kapasitas petani coklat. Penyamanan harga pasar. Iya, peningkatan kapasitas petani coklat itu sangat penting karena sumber daya manusia juga disiapkan untuk mengimbangi perusahaan yang ada. Kemudian waktu selesai. Baik, kesempatan diberikan kepada paslon nomor 3 untuk bertanya kepada paslon nomor 1. Waktu 1 menit saat Anda berbicara. Kalau daerah Selatan mengalami masalah ketersediaan pangan, terutama bahan pokok seperti beras dan kedelai, kita ketahui bahwa harga beras sangat mahal karena disebabkan oleh rantai distribusi yang sangat panjang dan berbelit-belit, dan kita kecukupan produksi pangan di tingkat lokal. Ditambah lagi kita untuk pendukung pertanian yang kurang maksimal. Ditambah lagi dengan adanya pemalangan irigasi, pemalangan wilayah. Yang saya pertanyakan adalah apa strategi yang akan saudara gunakan untuk menyelesaikan dan mensinkronisasi program pembangunan pertanian kabupaten dengan program pembangunan di nasional? Masih ada waktu 15 detik. Cukup. Silakan paslon nomor 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan tentu kami pasangan bermakna mempunyai komitmen dan beberapa waktu lalu kami telah kampanye di situ dan kami sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami akan menambah lahan, area lahan untuk masyarakat trans yang ada di sana supaya mereka memperluas penanaman padi sawah itu, ya, sehingga ke depan orang Sebali atau Kabupaten Manokwari Selatan menjadi lumbung padi secara nasional, bahkan juga ada di Provinsi Papua Barat. Ya, untuk itu pegawai negeri yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan besok sudah tentu, ya, mereka mempunyai jatah beras, pasti mereka belajar dari padi sawah yang ada di distrik Orang Sebali. Dan itu tahun lalu pemerintah daerah sudah melakukan itu. Untuk itu saya dengan Pak Yasa Pinjomusi ketika rakyat Manokwari Selatan diberikan kepercayaan, kami akan mengembangkan
jual beli dari pemerintah kepada masyarakat sehingga memperluas dan memperlancar penanaman padi sawah yang ada di distrik Karangsemani. Yang berikut terkait dengan pemalangan, saya kira hak wilayah. Ya, sudah tentunya kita harus menghargai hak wilayah yang ada di situ sebagai pemilik tanah terbesar. Karena tanah adalah harta kekayaan yang diwariskan oleh leluhur mereka kepada anak-anak cucu, sehingga mereka mempertahankan baik air, tanah sebagai harta kekayaan mereka. Untuk itu segala sesuatu harus kita bangun komunikasi secara baik. Saya kira itu. Masih ada waktu. Baik, dipersilakan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan tanggapan 1 menit. Persediaan pangan beras hari ini dapat dilakukan bersama. Tetapi yang menjadi masalah hari ini adalah masalah yang hari ini terjadi di Kabupaten Manado seperti Jambi dan Keamanan. Ini yang sangat penting karena jangan kembali terjadi pada saat-saat tertentu saja. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyelesaikan hak-hak yang ada tanah yang ada di Kabupaten Manado, terutama tentang irigasi. Itu penting. Kalau saya tidak salah, bahwa pembayaran itu sudah dilakukan dari berapa tahun yang lalu. Oleh karena itu ada ketransparan dari pemerintah provinsi dari Kabupaten Manado Selatan terhadap masyarakat adat yang ada di sana dan juga kepada masyarakat trans yang hari beroperasi dari bola pagi. Kalau tidak transparan, maka setiap detik, bukan setiap detik, setiap kali 5 tahun pasti saja ada terjadi. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kita telah mendengar pendalaman visi, misi, dan program kerja melalui tanya jawab antar paslon. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam debat umum Pilkada 2024 Kabupaten Manokwari. Silakan. Hadirin dan pemirsa sekalian, kita telah melalui setiap segmen penyampaian dan pendalaman visi, misi, dan program kerja yang dipaparkan oleh pasangan calon, dan kita telah sampai kepada segmen yang terakhir dalam debat publik paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2024. Pada segmen terakhir ini, kita sama-sama akan memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Waktu yang diberikan bagi masing-masing pasangan calon adalah 3 menit yang dimulai sejak paslon berbicara. Baik, kita akan memberikan kesempatan pertama kepada paslon nomor 1 untuk menyampaikan closing statement. Maaf, saya sampaikan lagi, waktu 2 menit dimulai sejak paslon berbicara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten dengan luas wilayah 183,789 hektar, memiliki jumlah penduduk 38.305 jiwa, serta letak strategis segitiga emas yang kedepannya akan menjadi penyangga penyedia jasa transportasi darat, laut, dan udara. Infrastruktur dasar dan fisik berkelanjutan yang lebih baik di 5 tahun mendatang akan berdampak positif bagi semua kalangan masyarakat, stakeholder, pengusaha kecil, menengah, serta sudah tentu dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Manokwari Selatan. Program prioritas bermakna bagi pendidikan dan kesehatan, serta menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional, ketahanan pangan dan energi. Manokwari Selatan dapat secara langsung berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan menginspirasi rasa pencapaian dalam mengedepankan keadaban serta rumah kaki seribu sebagai naungan bersama. Akhir kata, mari kita jaga pesta demokrasi ini dengan kasih agar berlangsung aman dan damai. Mari satukan hati, satukan pikiran,
satu pilihan. Ingat, tanggal 27 November datang ke TPS coblos yang paling bermakna. Siapa kita? Siapa kita? Ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Sebelumnya saya membaca satu pantun. Bunga anggrek di tepi telaga, sungguh indah dipandang mata. Setiap suara sangat berharga untuk bermakna memajukan Manokwari Selatan yang tercinta. Shalom. Terima kasih. Baik, kesempatan berikut diberikan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan closing statement. Waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita semua. Kami dari paslon nomor 2 menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan debat ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Juga permohonan maaf kepada ketiga paslon kalau mungkin ada tutur kata kami yang mungkin menyinggung perasaan. Kepada semua masyarakat yang ada di tempat ini dan mungkin yang ada di seluruh Kabupaten Manokwari Selatan, dari 6 distrik, 57 kampung yang kami hormati dan yang kami kasihi. Tentunya bahwa kami dari nomor 2 dari pasangan Franky Mandacan dan Sawan Telembang sudah menyampaikan visi dan misi dan juga program unggulan yang tentunya kami akan melaksanakan kalau Tuhan berkenan, masyarakat mendukung kami dan Tuhan merestuinya. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan melalui visi dan misi kami, pasti kami akan laksanakan untuk bagaimana masyarakat Manokwari di depan Manokwari Selatan ke depan dapat lebih sejahtera lagi. Dan tentunya bahwa kami akan tingkatkan supaya dari sekarang kami akan membangun semua yang kami sudah sampaikan untuk menuju Manokwari 2 kali, Manokwari Selatan 2 kali tambah 1 lebih baik dari sekarang. Tentunya sebelum kami menutup pantun kami ini, kami menyampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke kota Ransidi, jangan lupa mampir di Orange Valley. Frensa menang, hati pun berseri. Manokwari Selatan selalu di hati. Jangan lupa KTPS tanggal 27 November 2024. Capres nomor 2. Frensa di hati. Sekian dan terima kasih. Baik, kesempatan berikutnya diberikan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan closing statement. Waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Shalom. Saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Rasul, saya hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dan para panitis, dan juga saya hormati para Kapolres dan para Kadin, dan juga kepada semua yang hadir di malam hari ini. Program kami cukup banyak, tapi kami waktu tersita. Ada 35 program yang nanti saya ceritakan semua pada tanggal 20 nanti. Pada saat kita terbuka, kami akan menyampaikan program-program kami. Yang jelas hari ini Bapak Ibu merasa bahwa belum pas, tetapi saya akan kasih pastian di tanggal 20 nanti. Saya berharap semua hadir dan datang pada tanggal 20 nanti. Kami akan buka lembaran 1 sampai dengan semua lembaran akan terbuka untuk umum. Oleh karena itu saya percaya bahwa pemilu hari ini terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan adalah merupakan pemilu kekeluargaan, pilkada keluarga yang hari ini berbaru dalam anak-anak negeri dan anak-anak keluarga semua. Oleh karena itu mari kita bersatu bernegara baik bersama-sama dan jalan menuju masa yang lebih baik ke depan. Saya percaya dalam posisi kami 5 menit di bilik suara akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Oleh karena itu hati-hati untuk memilih. Pilih manis karena manis sudah terbentuk. Manis sudah terbentuk. Oleh karena itu semua, mari kita bergandeng tangan dan sama-sama menuju ke TPS. Dan jangan lupa pilih nomor 3. Manis. Ada pantun ikat hiu bawa melati. Hiu berenang ke Pulau Batu.
berikutnya diberikan kepada untuk memberikan closing statement. Waktu kami menilai puji syukur terhadap Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa telah atas kesemuanya debat kedua ini kami pasangan OB menginginkan perkara berjalan dengan aman, kondusif serta melahirkan pemimpin yang berkualitas. OB berharap proses perkara di Kabupaten Bogor Selatan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan tidak terpuji, yang terlalu intimidasi dan ancaman, karena OB ingin menang secara bermartabat. Kita ingin supaya kegiatan, kita ingin supaya proses politik yang berjalan ini tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian kita tetap mempertahankan nilai-nilai demokrasi, karena ini adalah bentuk pendidikan politik yang sesungguhnya di Kabupaten Bogor Selatan. Sehingga kita harus menjaga dengan kami tetap mempromosikan atau menyampaikan misi-misi kami yang sudah kami sampaikan. Kemudian kami juga akan menjamin kesejahteraan pegawai negeri sipil sesuai peraturan yang berlaku. Pegawai negeri sipil ini perlu ada tunjangan-tunjangan, khususnya daerah-daerah terpencil yang selama ini diabaikan, bahkan semuanya. Kemudian menciptakan lapangan kerja baru sesuai potensi daerah yang ada. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Kemudian mengembalikan citra Rans City sebagai kota coklat, dan menjamin dan mendukung program kerja pemerintah kampung, mulai dari kampung lewat musyawarah kampung, musyawarah distrik, dan sampai ke kabupaten. Kita sama-sama sudah mendengarkan closing statement dari setiap pasangan calon. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada